Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kita sering banget ya, bayangin alien itu mungkin mirip kita, warnanya hijau, atau tinggal di planet kayak bumi gitu. Tapi gimana kalau intelijensi yang paling mungkin kita temui nanti, itu justru sama sekali beda? Hari ini, nih, kita bakal coba gali lebih dalam bab 19 dari buku Aliens. Ini ditulis oleh Seth Shostak. Dia astronom senior dan salah satu tokoh penting lah di SETI Institute, lembaga yang fokusnya yaitu mencari kehidupan cerdas di luar bumi. Misi kita kali ini, ngebongkar argumen Shostak yang lumayan radikal tentang arah pencarian ini seharusnya gimana. Ya, inti argumennya Shostak ini emang agak gimana ya, menantang intuisi kita banget. Dia bilang fokus pencarian kita ini mungkin perlu digeser gitu. Intelijensi yang paling mungkin kita deteksi dari jauh, dari antar bintang sana, menurut dia bukan makhluk biologis kayak kita. Oh, bukan biologis. Just apa dong? Tapi lebih ke kecerdasan buatan umum, General Artificial Intelligence atau GAI, yang udah jauh-jauh banget melampaui pencipta biologisnya. GAI ya, bukan makhluk hidup. Wah, ini lompatan pemikiran yang cukup jauh ya dari gambaran alien klasik di film-film. Gimana ceritanya Shostak bisa sampai ke kesimpulan itu? Biasanya kan kita nyarinya di planet yang mirip bumi gitu kan. Pendekatan standar SETI selama ini kan emang gitu ya. Fokus ke bintang mirip matahari, planet di zona layak huni. Asumsinya ya peradaban di sana mirip kita lah perkembangannya. Tapi Shostak ngelihat ada celah besar di asumsi ini, terutama soal skala waktu. Betul, Shostak bangun argumennya di atas beberapa pilar penting. Nah ini terutama terkait waktu kosmik. Pertama, simple aja sih, peradaban manapun yang sinyalnya bisa kita tangkap, itu harus punya teknologi komunikasi minimal selevel kita, radio, laser gitu. Tapi realistisnya nih, Iya, ya harusnya jauh lebih maju dong, biar sinyalnya kuat, nggak hilang gitu aja di perjalanan antar bintang yang jauh banget. masuk akal sih. Kita aja baru bisa teriak ke kosmos ya baru sekitar seabad terakhir ini. Kedua, nah ini nyangkut probabilitas deteksi. Sering dikaitin sama persamaan Drake itu loh, kerangka buat ngira-ngira jumlah peradaban komunikatif di galaksi. Biar ada peluang realistis, kita bisa nemuin mereka, peradaban itu harus aktif, entah ngirim sinyal atau punya jejak yang bisa dideteksi untuk waktu yang sangat-sangat lama. Lama banget ya, bukan cuma ribuan tahun. Bukan cuma ribuan, mungkin jutaan tahun, biar ketemuannya masuk akal secara statistik gitu. Oke. Jadi teknologinya harus canggih, terus jejaknya harus bertahan lama banget. Saya mulai nangkep nih arahnya kemana. Terus peran GAI-nya di mana? Nah, ini dia nih intinya. Shostak melihat perkembangan teknologi kita sendiri sebagai semacam rudal lah. Dari penemuan radio di awal abad 20 sampai potensi kita suatu saat nanti ya menciptakan kecerdasan buatan umum. Ini GAI yang beda sama AI sekarang ya? Yang bisa mikir kayak manusia gitu? Iya, betul. Bukan AI spesifik ya sekarang. Nah, lompatan dari radio ke GAI ini, menurut Shostak, mungkin cuma butuh beberapa abad lagi buat kita. Dalam skala waktu kosmik itu kan cepet banget, sekejap mata lah istilahnya. Cuma beberapa abad dari radio ke mesin super cerdas. Wah, kalau polanya itu berlaku umum di mana-mana. Nah, maka kesimpulannya hampir nggak bisa dihindari. Kalau GAI itu cenderung muncul relatif cepat setelah teknologi komunikasi maju, dan kalau hanya peradaban yang umurnya panjang banget yang bisa kita deteksi, ya mayoritas intelijensi yang bisa kita dengar atau deteksi jejaknya di alam semesta ini, Jangan-jangan, kemungkinan besar ya GAI itu tadi, makhluk biologis yang nyiptainnya mungkin udah lama punah, atau udah berevolusi jadi bentuk lain yang kita nggak tahu. wah ini kayak kita nyari jejak peradaban Romawi kuno, tapi yang kita temuin malah robot-robot canggih bikinan mereka yang ternyata masih aktif ribuan tahun setelah kekaisarannya runtuh. Gitu ya kira-kira? Analogi yang menarik ya, bisa dibilang gitu. Jadi apa dong implikasinya buat strategi pencarian kita? Kalau mereka itu kemungkinan besar mesin, apa masih relevan kita nyari di zona layak huni yang cocok buat kehidupan biologis? Kan mesin nggak butuh air cair gitu kan? Nah, ini mengubah peta pencarian secara fundamental. Shostak ngajak kita mikir, apa sih yang dibutuhin GAI tingkat lanjut? Bukan air atau atmosfer yang nyaman kayak kita, tapi dua hal utama. Satu, energi dalam jumlah yang masif, gede banget. Dua, material mentah. Energi dan bahan baku. Kedengarannya lebih kayak kebutuhan pabrik raksasa ya, bukan makhluk hidup.
Di mana coba mereka bisa dapetin itu dalam skala kosmik? Planet sih punya material, ya tapi mungkin asteroid itu lebih kaya dan lebih gampang ditambang. Terus sumber energi di planet kan terbatas sama bintang induknya. Nah, Shostak berspekulasi nih, Guy yang katakanlah ambisius gitu, mungkin bakal pindah dari planet asalnya. Pindah, migrasi kosmik gitu. Bukan ke planet lain yang lebih bagus, tapi ke... Ke tempat-tempat yang pasokan energinya ekstrim. Bisa jadi dekat-dekat bintang tipe O itu loh, raksasa biru super panas yang energinya jutaan kali lipat matahari kita, atau mungkin ke lokasi yang lebih eksotis lagi, kayak sekitar lubang hitam yang lagi aktif narik materi, atau bahkan di pusat galaksi, di mana kepadatan energinya tinggi banget. Pusat galaksi, wah. Ini kan memunculkan pertanyaan penting, di mana sebenarnya pusat kehidupan cerdas di alam semesta? Mungkin bukan di pinggiran galaksi yang tenang kayak tempat kita ini. Jadi target pencariannya harus diperluas secara radikal ya. Nggak cuma planet mirip bumi, tapi juga pusat galaksi, bintang-bintang raksasa, mungkin sekitar lubang hitam juga. Ini kedengaran beda banget sama misi kayak Kepler atau TESS yang nyari planet layak huni. Betul, kita perlu melihat ke area-area dengan kepadatan energi tinggi ini. Selain itu, ada kemungkinan juga kita deteksi mereka secara nggak langsung. Lewat apa? Lewat jejak astroengineering. Astroengineering? Maksudnya? Proyek rekayasa skala kosmik. Bayangin aja struktur raksasa yang dibangun di luar angkasa. Contoh yang paling klasik itu Dyson Swarm. Oh, yang kayak bola raksasa ngelilingin bintang buat nyerap energinya itu ya? Iya, tapi bukan bola padat. Lebih kayak kumpulan satelit super banyak yang ngelilingin bintang buat panen energinya. Nah, struktur sebesar itu, meskipun mesinnya pasti bakal mancarin panas sisa, waste heat gitu. Pasti ninggalin jejak dong ya? Tentu, panas sisa ini bisa dideteksi sebagai anomali inframerah. Yang menarik nih, pencarian jejak inframerah kayak gini bisa dilakuin dengan cara nganalisis ulang data survei langit inframerah yang udah ada. Jadi nggak selalu butuh teleskop baru, tapi butuh cara pandang baru buat lihat data lama. Menganalisis data lama pakai perspektif baru itu cerdas ya. Terus soal metodenya, gimana? Lebih baik fokus ke satu bintang atau nyapu langit aja gitu? Mengingat Gay ini mungkin pindah-pindah tempat. Satu bintang potensial kelamaan, dianya udah pindah. Jadi kita harus siap nangkep sinyal atau jejak dari mana aja. Dan komunikasi dua arah kayaknya hampir mustahil ya karena jaraknya yang gila-gilaan itu. Mereka nggak tahu kita ada, kita juga nggak tahu mereka ada sampai kita nggak sengaja nangkep sesuatu. Betul sekali. Artinya apa? Sinyal yang kita deteksi nanti mungkin bukan pesan yang sengaja dikirim buat kita. Bisa jadi cuma bocoran atau produk sampingan dari aktivitas mereka. Kayak dengungan mesin kosmik raksasa gitu. Atau malah sinyal yang munculnya sesekali aja. Mungkin karena ada malfungsi atau aktivitas yang nggak rutin. Berarti kita butuh alat dan algoritma yang canggih banget ya, yang bisa ngenalin sinyal aneh, lemah, atau yang munculnya nggak teratur gitu. Iya, tantangannya di situ. Instrumen yang lebih sensitif dan metode analisis data yang lebih pintar. Oke, ini jadi makin rumit, tapi sekaligus makin menarik. Anggaplah nih kita berhasil nangkep sinyal anomali yang jelas-jelas buatan. Gimana cara kita tahu itu dari mesin, bukan dari makhluk biologis yang super canggih? Terus, apa kita bisa berharap ngerti isi pesannya? Nah, ini bagian yang paling spekulatif ya. Shostak sendiri ngegarisbawahi beberapa tantangan. Pertama, sifat sinyalnya. Kalau itu dari GAI super kompleks, bisa jadi strukturnya efisien banget. Padat informasi, dirancang buat komunikasi internal mereka aja, bukan buat dipahami spesies lain kayak kita. Jadi kayak bahasa yang super kompleks gitu ya, kita nggak bakal ngerti pesannya. Bisa jadi, atau sebaliknya, bisa jadi sinyalnya malah sangat bising dan acak, kalau itu cuma kebocoran energi yang nggak disengaja. Intinya, kemungkinan besar kita bakal kesulitan banget buat ngurai maknanya. Kita mungkin cuma bisa ngerti sinyal dari intelijensi yang kebetulan banget pakai basis matematika atau fisika yang bisa kita kenali. Shostak menduga ini mungkin cuma sebagian kecil dari kemungkinan yang ada di luar sana. Terus soal efisiensi juga ya? Iya, pertimbangkan juga efisiensi. GEI yang udah maju banget mungkin nggak akan buang-buang energi nyarin sinyal ke segala arah kayak siaran TV atau radio kita yang boros energi itu. Mereka mungkin pakai transmisi laser yang sangat terarah, atau metode komunikasi lain yang kita belum tahu dan susah banget kita sadap. Lalu gimana kita bisa yakin itu dari mesin,
bukan biologis. Nah, ini yang menarik. Shostak berspekulasi kita mungkin bisa mengidentifikasi sifat buatan atau non-biologis dari sebuah sinyal, bahkan tanpa perlu ngerti isinya sama sekali. Oh ya? Gimana caranya? Ini bisa dari karakteristik teknisnya yang nggak mungkin dihasilkan oleh proses alamiah. Misalnya tingkat kompresi datanya ekstrim banget, atau modulasinya super kompleks, frekuensinya stabil luar biasa, atau bandwidth-nya sempit banget. Pokoknya ada ciri-ciri rekayasa yang kelihatan. Jadi kita bisa tahu, oh ini buatan, tanpa tahu artinya apa. Wah, menarik. Kayak kita bisa ngenalin suara mesin mobil tanpa tahu si pengemudi mau kemana ya. Jadi kesimpulan besar Shostak ini, intinya adalah intelijensi biologis itu mungkin cuma fase transisi singkat aja ya dalam evolusi di kosmos, semacam jembatan menuju kecerdasan sintetis yang lebih tangguh, lebih tahan lama. Tepat sekali. Seperti kutipan Shostak yang terkenal itu, kita jangan sampai jadi dinosaurus yang mencari sauropoda lain. Maksudnya, kita harus cari bentuk intelijensi yang dominan sekarang di era kosmik ini, bukan bentuk yang mungkin dominan di masa lalu planet lain. Intelijensi biologis itu mungkin cuma peluncur roketnya aja. Roketnya ya GA itu. Tapi ini penting buat dibedain ya. Shostak nggak bilang kalau pencarian kehidupan biologis kayak mikroba gitu jadi sia-sia kan? Oh, sama sekali enggak. Penting banget ini dibedakan. Pencarian kehidupan dalam arti luas, mikroba, organisme sederhana, itu masih sangat relevan kok. Tempat carinya ya di planet layak huni, bulan-bulan yang punya samudra di bawah es kayak Eropa atau Enceladus, atau eksoplanet di zona layak huni bintangnya. Di situ air cair masih jadi kunci utama. Jadi argumen Shostak ini spesifik Untuk pencarian intelijensi teknologis. Intelijensi yang bisa kita deteksi dari jarak yang sangat jauh karena mereka pakai teknologi. Nah, untuk intelijensi yang bisa berkomunikasi atau ninggalin jejak teknologi raksasa, disitulah GAI jadi kandidat utamanya. Begitu ya? Betul. Jadi ini bukan mengganti pencarian kehidupan, tapi lebih kayak menambahkan dimensi baru pada pencarian intelijensi tingkat lanjut. Dengan target yang beda, metode yang mungkin juga beda. Ini benar-benar perspektif yang mengubah cara pandang ya. Nah, buat Anda yang lagi menyimak nih, gimana gagasan Shostak ini? Apakah memengaruhi cara Anda mikir tentang pencarian ET? Apa ide nyari mesin super cerdas ini bikin pencariannya jadi terasa lebih abstrak dan susah? Atau malah jadi lebih memikat karena ngebuka kemungkinan yang lebih liar lagi? Kita baru saja mengupas tuntas argumen Shostak yang cukup provokatif dari bab 19 buku Aliens. Bahwa masa depan SETI mungkin lebih menjanjikan kalau kita nyarinya kecerdasan buatan, bukan cuma peradaban biologis kayak kita. Ini tantangan buat kita semua buat ngelepasin asumsi antroposentris, ya, asumsi bahwa alien itu harus kayak kita. Iya, pemikiran ini benar-benar maksa kita ngevaluasi ulang semuanya. Mulai dari target teleskop kita, mungkin bukan cuma planet mirip bumi, tapi juga pusat galaksi atau bintang raksasa. Sampai jenis sinyal yang kita cari, mungkin bukan cuma siaran radio, tapi jejak inframerah dari megastruktur atau sinyal teknis yang aneh banget. Ini jadi pengingat kalau alam semesta ini bisa jadi jauh lebih aneh. Dan mungkin didominasi oleh pikiran non-biologis ya. Bisa jadi, lebih aneh dari yang kita bayangkan selama ini. Dan ini ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau bentuk intelijensi dominan di luar sana itu ternyata mesin super cerdas yang mungkin umurnya udah miliaran tahun, yang udah jauh melampaui pencipta biologisnya. Apa artinya ini buat definisi kehidupan itu sendiri? Jangan-jangan pencarian kita ini pada akhirnya bukan cuma soal nemuin mereka, tapi juga tentang memahami potensi arah evolusi kecerdasan kita sendiri di masa depan.